Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bab motivasi dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Putri Ayuningsih NIM 332, Bagus Rama Hidayat NIM 413, Ardita Neta Andriani NIM 422, Ayu Kinanti NIM 563, Arinal Muna 584. Dalam bab ini, kami akan mempresentasikan tentang pengertian motivasi menurut tokoh, pentingnya motivasi dalam organisasi, proses timbulnya motivasi dalam organisasi, faktor yang mempengaruhi motivasi, dan teori-teori motivasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kami yang selanjutnya, yaitu Bagus Rama Hidayat. Pengertian motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari luar individu, motivasi ekstrinsik. Pengertian motivasi menurut tokoh. 1. Menurut Robin S. Keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Suatu kebutuhan atau need dalam terminologi berarti suatu kekurangan secara fisik atau psikologis yang membuat keluaran tertentu terlihat menarik. Kedua, menurut Wursanto, keseluruhan proses pemberian motivasi dorongan kepada para pegawai agar mereka mau dan suka bekerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. 3. Menurut Siagian, motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Keempat, menurut George R. Terry, motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya melakukan tindakan. Yang kelima, menurut Greenberg dan Baron, suatu proses yang mendorong, mengarahkan dan memelihara perilaku manusia ke arah pencapaian tujuan. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya motivasi dalam organisasi. Pentingnya motivasi dalam organisasi. Fungsi pengarahan ini secara sederhana membuat anggota melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Motivasi organisasi merupakan kegiatan kepemimpinan yang termasuk di dalam fungsi ini. Kemampuan ketua organisasi untuk memotivasi anggotanya akan sangat menentukan efektivitas ketua. Ketua harus dapat memotivasi para anggotanya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Jika ketua membiarkan anggotanya berjalan tanpa motivasi, maka bisa dipastikan kinerja organisasi yang memburuk. Menemukan kegagalan program kerja bahkan terancam bibir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Yang pertama, apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. Yang kedua, apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhan. D. Melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap. E. Seseorang akan bekerja lebih baik lagi apabila mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai atau diberikan suatu imbalan atau gaji. F.
gaji atau imbalan yang diterima, kemudian seseorang tersebut dapat mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan yang mereka terima. Faktor yang mempengaruhi motivasi ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang, antara lain: 1. Keinginan untuk hidup, 2. Keinginan untuk dapat memiliki, 3. Keinginan untuk mendapatkan atau memperoleh penghargaan, 4. Keinginan untuk mendapatkan atau memperoleh pengakuan, 5. Keinginan untuk berkuasa. Faktor yang mempengaruhi motivasi berikutnya adalah faktor ekstern. Faktor ekstern juga tidak kalah peranannya dalam melemahkan motivasi kerja seseorang. Yang pertama, kondisi lingkungan kerja. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Yang ketiga, supervisi yang baik. Yang keempat, adanya jaminan pekerjaan. Yang kelima, status dan tanggung jawab. Yang keenam, peraturan yang fleksibel. Kemudian teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori motivasi awal, kedua teori hierarki kebutuhan, ketiga teori motivasi higienis, keempat teori reinforcement, kelima teori equity, dan keenam teori ekspektasi.